pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini dengan sengaja saya menyelipkan di tengah-tengah kesibukan dan gemuruhnya proses untuk pergantian damai dari pemerintahan kita melalui pemilu. Saya ingin mengisi hal-hal yang barangkali tercecer, yang sesungguhnya itu termasuk elemen daripada bernegara. Jadi sehubungan dengan tanggal 20 Mei itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, saya dengan sengaja ingin mengajak yang sibuk dalam rangka ingin mengabdikan dalam rangka bernegara itu, tema Kebangkitan Nasional itu saya ajak kita semua berbicara mengenai. Jadi judulnya bunyinya Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Industri Militer dan Daya Tempur TNI. Agak serem memang temanya ini, tetapi siapapun yang mau masuk untuk bernegara, mau tidak mau hal ini harus sudah ada di benak, terutama para calon-calon pemimpin itu. Karena kegiatan bernegara itu sekarang dengan kedahsyatan teknologi bisa terasa di mana-mana. Tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu para panelis yang saya undang. Ini agak kelas berat dan saya pasti berbahagia dan bergembira dan senang bahwa undangan saya direspon dengan baik. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Selamat datang Mas Thomas. Mas Thomas ini adalah Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jadi jauh-jauh udah antariksa ya, artinya kan outer space itu kan. Yang berikutnya, ini anak muda yang sudah beberapa kali saya ketemu, dan saya sejak ketemu pertama saya sudah bilang saya harus mengundang lagi Bapak Jenderal TNI Budiman. Selamat datang Pak Budiman. Terima kasih. Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi nanti kalau bicara militer saya kira sudah pasti akan mumpuni. Yang berikutnya kurang afdol kalau untuk menemani bicara ini saya nggak mengundang Bapak Nino Laksono. Selamat datang Mas Nino. Selamat. Seorang teman wartawan senior. Pekerjaannya sama dengan saya, menulis dan segala macamnya ya Pak Nino ya. Cuman dia astronom, dia nggak mengerti bintang-bintang ini yang ini. Jadi saya memberi enlightening sedikit ya Pak Budiman ya. Jadi Pak Nino dan Pak Thomas ini dengan kedahsyatan teknologi itu, seluruh elemen bernegara itu sudah bukan rahasia lagi. Transparan, diketahui di setiap sudut. Karena apa? Ada istilah baru Mas Nino. Karena Mbah Google. Jadi Mbah Google ini siapapun mau, ini tadi saya menyiapkan profil Indonesia militer dari Mbah Google saja, tidak usah nyari kayak dulu Jin worship apa itu yang dulu tebal begini ya. Ini Mbah Google saya pejet. Jadi tidak hanya pileg, pilpres, parpol, kabinet, DPR, DPD yang akan merupakan unsur elemen untuk bernegara itu, tetapi juga kekuatan militer, ketahanan pangan, ketahanan pendidikan. Ini semua adalah elemen-elemen yang harus kita bicarakan dalam rangka bernegara ini. Nah, saya mau ke Pak Kasat dulu ya. Boleh, ini kan Pak Budiman. Jadi ini sudah waktunya, memang saya sengaja ini Pak Kasat, mengapa ini saya angkat, saya siarkan nanti persis tanggal 20 Senin, supaya si para yang mengejar mau jadi pemimpin ini selipkan ini di benak Anda. Ini kalau supaya umum, ini kalau kita punya ini
populasi kita ini kan 250 juta. Manpower yang tersedia 129 juta. Yang fit untuk service, maksudnya untuk itu 107 juta. Yang mencapai untuk umur menjadi militer 4,4 juta per tahunnya ini semua. Dan sekarang standing army kita yang aktif 476.000. Jadi it's too small for this big country. Berikutnya nanti saya minta para pemirsa nggak usah saya bacakan ini, klik aja Mbah Google gitu. Jadi ini sekalian saya mendidik supaya yang diklik jangan calon-calon presiden saja, tapi juga manpower kita, kemudian persenjataan kita, kemampuan berperang kita, dan seterusnya. Sebelum saya kasihkan, karena Pak Budiman dulu, kata orang itu savage bacem para film. Kalau mau damai kita harus siap perang. Harus begitu. Silakan Pak Budiman. Terima kasih Pak Sugeng. Memang dengan total populasi 251 juta dan aktif personel yang ada di front line itu 476.000 dan di dalamnya terdapat 350-an ribu army. Gitu. Saat ini kita masih beruntung founding fathers kita menetapkan sistem pertahanan keamanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sehingga di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian memang di dalam undang-undang pertahanan ditetapkan juga pendukungnya itu dalam komponen cadangan dan komponen pendukung juga. Nah, kalau kita lihat dari jumlah ini memang sangat minim sekali, apalagi kalau kita melihat dengan jumlah alutsista seperti jumlah tank, jumlah APC, kemudian meriam-meriam kita, roket-roket kita, helikopter kita masih sangat terbatas dengan luas areal dan jumlah penduduk yang tadi disampaikan. Tetapi ada sedikit kemajuan mulai tahun 2009 sampai 14 ada satu perhatian yaitu dengan memberikan alutsista yang sedikit lebih modern dan lebih baik. Nah itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mempertahankan dengan jumlah yang serba sedikit ini di saat ekonomi kita sudah mulai meningkat. Nah, kalau kita lihat anggaran pertahanan kita masih sekitar 0,84% dari GDP, sedangkan yang normalnya 2% dari GDP. Sehingga mungkin pada pemerintahan yang akan datang perlu memikirkan dikala kita sudah mulai agak kaya, maka pertahanan perlu mendapat perhatian yang cukup besar dengan memberikan anggaran kalau belum sampai 2%, bisalah 1,5% dari GDP itu mempunyai arti yang cukup besar. Untuk membuka ya, Mas Nino, jadi intinya ini kan penduduk yang besar, negara yang begitu luas. Sekarang itu mengapa ini saya angkat karena sekarang ini kalau melihat melihat sukses tidak sukses atau membaca suatu kan melihat neraca, dan neraca itu sisi kirinya adalah pasifa, sisi kanannya aktiva, sisi kanannya pasifa. Ini kadang-kadang kita melihatnya negara kita ini lihat sisinya kanan mau jadi kayaknya pasifa melulu, enggak, kanan dulu jadi kayaknya beban utang ini, nggak lihat aktifanya. Sekarang gini Pak, sekarang PPP kita GDP atas dasar PPP itu 1,2 triliun US dollar kita sekarang itu. Nah tadi kan Pak Budiman udah nyinggung betapa ini kekuatan militer kok
baru dikasihnya itu seperti itu. Padahal mestinya uangnya punya, Pak. Iya. Cuman polisinya, kebijakan politiknya yang nggak ada. Jadi 1,2 triliun US dollar kita sekarang ini yang dikelola oleh pemerintah itu 1,8 triliun ya. 1.800 triliun yang dikelola oleh GDP adalah 9.000 triliun kurang lebih. 1.800 triliun itu dapatnya dari yang besar itu. Nah, tadi kan menurut Mas Nino ini waktunya, modernisasinya, kemudian alat-alat tuanya, yang terakhir itu kan kalau lihat apa itu parade TNI, Hari TNI yang kemarin itu bangga karena itu alat lama dipolis masih jalan, kok bangga yang seperti itu, padahal itu alat sudah tahun 60, ada yang tahun 70. Ini saya juga agak kadang-kadang, loh kok begitu sikap kita gitu. Nah sekarang kan sudah ada PTDI, ada Lapan, ada Pindad, ada apa. Seberapa jauh sebetulnya yang kita punya, Mas Ilham? Iya begini Pak Kasat, Pak Sugeng, Mas Thomas dan para pemirsa. Jadi memang ini topik yang timely, tepat waktu untuk kita bahas. Jadi menjelang datangnya pemerintahan baru itu kita wajib ingatkan. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kekuatan atau postur sosok negara itu didukung oleh 4. Nah, tadi Pak Sugeng sudah menyebut tadi. Jadi memang dia itu politiknya itu solid gitu. Ekonominya baik, militernya kuat, dan ipteknya tangguh begitu. Nah sekarang kita beruntung seperti Pak Jenderal Budiman sampaikan tadi bahwa sejak 2009 itu ada, walaupun yang bisa diupayakan itu baru yang namanya minimum essential force ya. Jadi secara bertahap kita akan sampai nanti tahun 2025 ya, itu akan mencapai suatu standar ya. Nah cuman ini agak merisaukan 2. Jadi kondisi global dan kondisi internal kita. Kondisi global itu ada kurang pasti Pak, suka ada krisis ekonomi, suka ada apa, yang akibatnya itu berdampak pada internal. Jadi lalu misalnya saja rupiahnya itu menjadi tidak sanggup untuk mengejar alutsista itu. Jadi misalnya beli pesawat tempur 1 saja itu harganya Sukhoi 60 juta dolar begitu ya. Nanti beli Pak Budiman berencana membeli helikopter serang begitu, berapa harganya, tank yang main battle tank. Nah itu jadi kalau diukur dari sisi rupiah itu kesenjangannya luar biasa. Jadi walaupun sudah dianggarkan semula ya Pak 150 triliun untuk 5 tahun sampai 2015 itu, tapi yang memang itu hanya hasil yang kecil begitu. Hasilnya itu ibaratnya ekonomi kita itu ya ibaratnya kecil dalam ekonomi konsumsi gini. Tiap kali harus beli pesawat tempur, jet tempur yang harganya itu 1.700 miliar. Beli helikopter 250 miliar satu begitu. Nah itu dulu pernah ada cerita yang agak sedikit membuat kita mengelus dada. Jadi ketika kemampuan ekonomi belum kuat seperti yang disinggung Pak Kasat tadi, mengawai jet tempur pada waktu itu 300 miliar satu, uang dinasnya hanya 250.000 begitu, atau kira-kira hanya 30.000 per hari itu. Jadi ini hal yang patut kita perhatikan. Nah yang terakhir tadi juga bagaimana ini nanti ke depan ini supaya rencana-rencana yang sudah disusun dengan baik mencapai minimum essential force itu bisa terus kita lakukan dengan konsisten, tapi juga tanpa melupakan satu dimensi lain Pak, bahwa alutsista yang kita kejar pemenuhannya ini, modernisasinya ini, itu dihadapkan satu kondisi
lingkungan keamanan, lingkungan strategis yang sudah berbeda, Pak, di mana antara lain misalnya ancaman perang informasi, ancaman perang asimetri, begitu itu. Nah, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, tapi paling tidak hal ini memberi gambaran konteks mengenai di satu sisi ada masalah eksternal, di satu sisi ada program untuk modernisasi kita, tapi juga ada dimensi baru yang muncul. Sebelum Pak Thomas ya, Pak Budiman ya, tolong ditambah ini. Tadi kan mahal kelihatannya ya, kalau beli satu pesawat canggih itu kan sebegitu mahal lah. Kira-kira kebijakan apa, ada shift apa industri dalam negerinya bisa mengejar nggak untuk mengganti itu? Kebetulan dengan adanya undang-undang industri pertahanan, maka tuntutan ke depan, kalaupun kita membeli dari luar, harus dilanjutkan dengan transfer of technology, dengan melakukan offset yang akhirnya pada joint production. Ke depan memang mau tidak mau kita harus meningkatkan kemampuan industri pertahanan kita. Di bidang udara sebetulnya ada kerjasama yang sangat baik, yaitu kerjasama KFX, IFX, Korean Fighters Experiment dengan Indonesia Fighter Experiments. Nah, pesawat ini pada kelas antara F-22 dengan F-35. Jadi lebih pada 22, sehingga ini sudah advance dibandingkan F-16 yang kita punya. Nah, kawan-kawan kita yang kebanyakan dosen ITB, kemudian TNI Angkatan Udara dan beberapa ilmuwan, ternyata dari kerjasama ini sangat mengejutkan. Dari kemampuan yang dituntut mereka untuk menguasai 20%, tetapi sekarang penguasaan mereka sudah hampir di atas 50%, sebetulnya 80%. Jadi ini ada satu kemajuan, sempat kemarin hampir terhambat dari pihak Korea menghentikan, tapi Kementerian Pertahanan menekan sehingga tahun ini mulai berlanjut kembali, sehingga diharapkan pada 3-4 tahun ke depan kita bisa memproduksi pesawat tempur yang cukup canggih. Kemudian di bidang industri angkatan laut, yaitu titik beratnya pada kapal selam. Nah, dengan Korea juga kita membeli 3 unit kapal selam. Dari 3 unit kapal selam itu diputuskan oleh KKIP bahwa kapal selam yang terakhir itu harus sudah bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga sekarang sedang dilakukan penyiapan mesin-mesin untuk bisa kita mengerjakan sendiri. Nah, kemudian di Angkatan Darat, setelah kami mencoba melakukan berbagai riset dengan berbagai universitas, ternyata kita bisa, kalau ada kemauan keras, untuk membuat alutsista sendiri. Hanya tinggal bagaimana BUMN kita ini jangan terlalu nyaman dengan privilege yang dimiliki. Karena akibat privilege yang dimiliki, daya saing menjadi kurang, kerja kerasnya menurun, sehingga kualitas menjadi agak terabaikan dan kita tidak bisa mengejar dalam waktu cepat. Nah, kalau kita bisa mampu mencapai demikian, memang ada beberapa seperti Proplan, saya pikir juga di sini ada dari Lapan. Sebetulnya juga Proplan, kita di Indonesia ada bahan baku yang bisa dijadikan Proplan untuk kelas yang sangat tinggi. Mungkin beliau juga sudah mengetahuinya. Sekarang kita coba sedang riset dari bahan baku itu untuk menjadi Proplan yang cukup tinggi. Mudah-mudahan apa yang bisa diharapkan dalam kebangkitan nasional ini untuk membangkitkan industri pertahanan kita dengan kemauan keras, dan kita sadari bahwa di Indonesia memiliki banyak orang-orang pandai. Hanya ciri khas orang pandai itu tidak boleh dibohongi. Jadi mau nggak mau kita harus
jujur bekerja bersama beliau-beliau. Begitu beliau-beliau diajak bekerja jujur, ternyata hasilnya sangat luar biasa dan kita bisa cepat sekali mengejar. Jadi ada yang disampaikan bisa 15 tahun, ternyata mereka kata tidak 15 tahun, kita bisa 5 tahun. Nah ini satu yang harus kita semangati. Lagi ya, kita purchasing power parity-nya itu 1,2 triliun US dollar ini. Jadi besar nih negara ini. Malaysia sama Singapura sampai sakit nggak bakal nyampe segini. Kira-kira ya kalau kita bandingkan gitu ya. Jadi majunya ini bukan main memang. Nah sekarang nggak mungkin yang maju ini representasinya itu yang tadi saya bilang, kalau parade hari ulang tahun TNI loh, di mana itu 1,2 triliun US dollar itu. Nah coba Anda cerita kemampuan Anda. Saya bilang industri militer atau military related industry itu di mana-mana juga besar itu. Dan kita sudah punya Pindad, punya PAL, punya PTDI. Yang negara tetangga tidak ada. Vietnam memang mau beli kapal selam dari Rusia, tapi industri dalam negerinya kan belum ada. Coba Pak Thomas, yang tadi itu orang-orang pandai itu maunya jujur, jangan diajari nggak jujur gitu loh. Coba yuk cerita mengenai tempat Anda, udah bisa bikin terbuka di sini, nggak ada yang larang. Iya, jadi seperti tadi pada awal Pak Nino menyebut bahwa kekuatan satu negara itu 4 unsur tadi. Politiknya, kemudian ekonominya, militernya, dan iptek. Nah, iptek ini sekarang ini menjadi kekuatan yang dapat dikatakan sangat signifikan, karena dengan iptek itu kita mampu dengan daya tahan sendiri karena kita mempunyai kemampuan untuk mengembangkan. Jadi bukan dalam konteks alutsista ini bukan sekedar alutsista yang membeli, tapi harus alutsista yang kita kembangkan sendiri. Nah, LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, ini amanatnya itu sebagai lembaga litbang. Sebagai lembaga litbang yang sekarang diperkuat dengan Undang-Undang Keantariksaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, itu diamanatkan bukan sekedar instansi litbang, tetapi juga penyelenggara keantariksaan. Nah, penyelenggara keantariksaan ini mencakup 4 hal yang harus dikembangkan terkait dengan science-nya, sains atmosfer dan sains antariksa, kemudian terkait dengan penginderaan jauh, terkait dengan teknologi kedirgantaraan, ini roket, satelit, dan penerbangan, dan ini sangat relevan dengan konteks yang dibicarakan ini, dan kemudian yang keempat terkait dengan kebijakan, kajian kebijakan keantariksaan. Nah, memang untuk alutsista, LAPAN sebagai instansi litbang dan instansi keantariksaan tidak boleh secara langsung terlibat dalam kegiatan militer. Jadi mengembangkan teknologi roket, mengembangkan teknologi pesawat terbang, mengembangkan teknologi penerbangan dan satelit, kemudian juga terkait dengan pengembangan teknologi penginderaan jauh, demikian juga sainsnya, itu pada dasarnya untuk tujuan damai. Tetapi dari konteks kompetensi tersebut, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh militer. Kementerian Pertahanan kemudian didukung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, itu memanfaatkan teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh LAPAN untuk tujuan-tujuan pertahanan seperti itu. Nah, katakan terkait dengan teknologi roket, ini teknologi yang sangat sensitif sekali.
kami mengembangkan teknologi roket ini untuk pengembangan nantinya satu saat nanti roket peluncur satelit. Nah, sekarang digunakan untuk pengembangan roket sonda untuk penelitian-penelitian atmosfer kemudian keantariksaan. Tetapi teknologi ini untuk kalangan pertahanan itu bisa dimanfaatkan. Tentu tidak begitu saja dimanfaatkan, ada modifikasi-modifikasi sesuai dengan spesifikasi pertahanan. Katakan roket-roket yang kelas 120 jadi itu sudah mulai dikembangkan untuk roket pertahanan. Ini Lapan mengembangkan prototipenya, kemudian oleh Kementerian Pertahanan bersama industri-industri pendukungnya. Ada Pindad di sana, ada PTDI, kemudian ada terkait dengan PT Dahana dan beberapa industri lain itu mengembangkan roket kelas 1220 itu untuk pertahanan. Jadi terkait dengan teknologi roketnya itu sudah katakan proven, dikuasai, propellannya juga demikian. Nah, ini tinggal dikembangkan lebih lanjut. Kemudian kami juga membantu ikut pengembangan roket yang lebih besar lagi, yang sebenarnya diarahkan mengarah pada roket-roket sonda dan roket nantinya suatu saat dikembangkan menjadi roket besar untuk peluncur satelit. Tetapi itu kemudian bisa dikembangkan juga untuk roket pertahanan yang kelas 320, kemudian 420 dan kelas 550. Ini untuk roket pertahanan yang jangkauannya 3 digit, katakan sampai dengan 300 km. Membawa semacam misail, ya, barang peledak. Itu tentu kalau untuk tujuan pertahanan itu dengan muatan-muatan seperti itu. Kemampuan seperti itu dengan kerjasama Lapan dengan industri, demikian juga dengan Badan Litbang di Kementerian Pertahanan itu sekarang sudah bisa menguasai itu. Selain itu juga kami juga mengembangkan teknologi penerbangan. Ini juga sudah mulai dimanfaatkan, mulai kelas-kelas yang katakan sekarang yang UAV, Unmanned Aerial Vehicle, jadi pesawat terbang, ya. Jadi ini ya pesawat terbang kecil tapi itu tanpa awak dan itu bisa dikendalikan. Dan kami sudah mengembangkan sampai kelas yang sekarang itu kelas yang disebut sebagai LSU-02, Lapan Surveillance UAV. Itu daya jangkaunya sampai dengan 200 km, jadi tanpa dikontrol. Dan itu sudah dicoba mulai dari Pamengpeuk, Garut Selatan sampai dengan Pangandaran, bolak-balik. Itu sekedar dilepaskan, kemudian otonomus, dia balik lagi. Jadi ini tentu untuk tujuan pertahanan ini bisa dipakai untuk pemantauan, untuk surveillance, untuk daerah-daerah perbatasan yang perlu pemantauan yang mungkin berbahaya. Dengan menggunakan UAV ini menjadi sangat murah. Kemudian kami juga sedang mengembangkan satelit. Memang sekarang masih kelas kecil, satelit mikro yang sudah ada di orbit itu kelas sekitar 57 kg. Nah, sekarang sudah ada satelit 8A2 yang sudah siap diluncurkan. Kemudian satelit 8A3 sedang pembuatan integrasi. Nah, ini digunakan untuk pemantauan penginderaan jauh, yang juga untuk yang 8A2 ini untuk pemantauan kapal-kapal di laut. Artinya ketika satelit ini dimanfaatkan untuk tujuan pertahanan, kita tinggal sesuaikan saja dari segi muatannya. Itu dari segi teknologinya. Dan kami juga mengembangkan kemampuan untuk penginderaan jauh dengan resolusi tinggi. Jadi kami membangun bank data penginderaan jauh yang nantinya itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk juga untuk keperluan pertahanan. Anda tidak defisit anggaran, cukup anggaran Anda?
Kalau berbicara dengan anggaran tentu sangat kurang, tapi ya ini ya kami berupaya untuk dengan anggaran yang ada itu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tentu ini diupayakan untuk terus ditingkatkan. Ini Mas Nino ya, yang baik yang disampaikan oleh Jenderal Budiman maupun oleh Pak Thomas itu tidak menjadi memiliki eye catching gitu, tidak pernah jadi berita, sehingga kita yang jadi berita itu urusannya yang saya bercandaan itu helikopter yang dinaiki para pemimpin politik. Wah, naiknya helikopter, padahal kita bisa bikin roket, ya kan? Jadi itu loh Mas. Jadi mengapa saya adakan ini forum ini, episode ini, supaya jangan tadi kayak kita mengendalikan, menerbangkan yang berapa miliar harganya, tapi gajinya cuman misalnya 2 juta, sekarang kurang lebih lah itu 3 juta. Moga-moga ini tidak menjadi kendala lagi. Komentar Anda, Mas? Ya itu Pak. Jadi kalau Pak Sugeng itu yang dirujuk itu PPP, itu satu kemampuan relatif untuk di sini, daya beli yang sesuai sini. Nah ini masih senjang dengan yang absolut itu, yang sana. Di sana itu ya $1 miliar ya $1 miliar lah. Kita itu uang ini itu bisa untuk beli apa, bisa beli apa-apa. Ya satu hal yang patut kita garis bawahi dari penjelasan Jenderal Budiman dan Prof. Thomas Jamaludin itu adalah bahwa di satu sisi ada spirit yang bagus dari Undang-Undang 16 tahun 12 ya Pak, itu mengenai Undang-Undang Industri Pertahanan itu, yang spiritnya itu mengadakan, membeli apa yang sudah kita beli. Nah, cuman ya ini memang kebutuhannya itu kan yang bisa kita beli itu nanti misalnya 4 kapal selam, 1 harus dibuat sini, KFX dan IFX itu juga sebagian nanti juga harus bisa dibuat sini. Cuman untuk itu tadi peranan IPTEK itu begitu berat, dan itu Pak Thomas juga ketika Pak Sugeng mengatakan anggarannya defisit, memang itu juga riset itu jadi Pak Thomas itu ya 0,08% GDP. Dalam angkanya berapa? 1, sekian triliun ya, dibagi untuk kira-kira 10 lembaga penelitian non kementerian. Nah, itu kalau dibandingkan itu ini 1, berapa 7 triliun anggaran Anda. Kalau anggaran 8 hanya untuk tahun ini sekitar 800 miliar, kecil sekali. Kan lebih kecil dari pesawat terbang kepresidenan kita ya kan. Padahal kalau Anda maju, kita bisa bikin pesawat sendiri, PT DI bisa bikin sendiri, Pak Jenderal Budiman bisa bikin kapal selam sendiri. Ini yang saya maksud. Jadi wacana pemimpin kita nanti itu ada prioritas. Betul. Jadi 800 miliar itu terlalu kecil buat Litbang. Belum Pak Jenderal Budiman menyampaikan kepada saya apa itu cyber. Masalah IT. Iya, betul. Lanjutkan itu dulu. Membutuhkan satu pembangunan infrastruktur Pak, untuk cyber warfare itu begitu. Lalu selain infrastrukturnya juga cyber warrior-nya itu, kesatria warrior-nya itu. Jadi tapi saya cukup besar hati bahwa Kemenhan itu juga saya yakin juga di Mabes TNI itu masalah ini baru minggu lalu Pak, di Surabaya itu ada 300 orang ahli teknologi informasi itu yang berlomba atau diadu itu untuk pinter-pinteran, yang satu menghack, yang satu membentengi, yang satu meretas, yang satu membentengi, itu ganti-ganti peran itu. Jadi ya di sini sudah mulai diperkenalkan itu. Lalu juga pemahaman perang informasi, perang robotik itu. Jadi kita juga tadi mendengar kabar yang mengembirakan bahwa LAPAN juga LSU itu, LAPAN surveillance UAV itu. Jadi memang ke depan itu begitu, karena ya memang lebih efisien
dan sumber daya itu mahal. Tadi sebelum diskusi cerita bahwa kalau mau membuat roket, tiba-tiba ada accident, 20 tenaga ahlinya ini seperti proyek Vanguard NASA tahun 68 itu. Jadi roketnya ketika dicoba meledak. Jadi ya, tapi itu spirit yang tidak boleh kita berhenti untuk kita hadapi. Jadi hanya memang itu sudah bergeser tadi itu antara takutnya kita itu sibuk berbicara mengenai pesawat tempur, lalu bicara mengenai tank, tapi perangnya itu orientasinya tidak perlu mengalahkan secara politik. Jadi geopolitik itu sudahlah kita tarik ke geoekonomi. Sejauh saya bisa merebut pasar Anda, sejauh ini saya tidak perlu menguasai wilayah Anda, begitu. Itulah yang ini di satu sisi kita mencoba mengejar minimum essential force, tapi dinamika keamanan, dinamika strategi itu sudah bergeser ke arah ranah baru, ke ancaman baru, jenis peperangan baru yang ke depan itu juga layak juga untuk menjadi bahan pemikiran pemimpin baru. Jadi Jenderal Budiman, ini kan masalahnya gini nih, ini paradoks sekali ya. Sudah memiliki satelit punya yang berapa ditaruh di ruang angkasa, kita sendiri sudah mampu gitu. Dan kemudian takut kalau ada kecelakaan tadi itu. Tapi masyarakat kita ini memakai terus. Kalau melihat hilal, nggak berubah-berubah nih, masih pakai Solokonto ya, dilihat tiap tahun itu. Jadi mestinya oke dah itu terus, tapi yang maju juga terus dong. Masa kita terus karena mau lihatnya gitu, untuk lihat 1,2 derajat mau pakai Solokonto. Zaman dulu kan nggak mungkin, padahal udah ada satelit. Tapi itu nggak apa-apa, Anda bilang kan itu tradisi, jadi bukan, Pak. Ada ayatnya, ibadah nggak apa-apa. Ya. Pak Budiman, pertanyaan saya, ini kan ancaman kita itu kan sekarang ya, ancaman terorisnya sudah mulai pakai peralatan yang canggih, ya kan. Kemudian musuh-musuh kita juga mau masuk ke negara kita itu, siapa yang bisa ngontrol Google, siapa yang bisa ngontrol YouTube, Twitter dan lain-lain. Coba jelaskan lebih jauh, Pak Budiman. Memang betul Pak Sugeng, seperti yang disampaikan Mas Nino, bahwa ancaman itu ada ancaman militer dan ada ancaman non militer, atau sering dikatakan soft power, hard power. Nah, kalau kita melihat peran Angkatan Darat, kebetulan kami sedang melaksanakan transformasi. Kami melaksanakan transformasi di bidang fungsi utama kami, yaitu pertempuran, teritorial, dan dukungan. Nah, di bidang pertempuran ini yang hard power kami untuk peperangan, yang kami menyiapkan bagaimana cyber warfare. Kami juga melakukan riset. Kebetulan anggota kami sudah bisa membuat nanosatelit yang bisa diluncurkan atau dilepas dengan balon udara setinggi 35 km. Untuk sementara masih untuk komunikasi. Kita juga mengembangkan Open BTS sehingga tidak tergantung dengan satelit luar, sehingga keamanan berkomunikasi menjadi lebih tinggi dari penyadapan. Kemudian UAV juga, kami mengembangkan UAV dengan kemampuan 8 jam terbang. 8 jam terbang, lebih dari 400 km kita coba. Kemudian kita lagi mengembangkan GPS tracking, sehingga nanti pertempuran modern pun sudah bisa dilakukan. Lalu kita membuat multirotor yang semula pemetaan itu memerlukan dengan pesawat, foto yang mahal, itu sampai 4 miliar. Sekarang hanya 40 juta sudah bisa jadi satu lembar peta. Bahkan kalau tidak dihitung tenaga manusianya hanya 4 juta rupiah,
sudah bisa menjadi satu lembar peta. Kemudian kita juga sedang melakukan ada helikopter, kemudian kita bergerak pada IP6 yang IP4 sudah terbatas ini, kita sudah melakukan riset dan ke depan kita mencoba bagaimana solar cell, kemudian membuat robot untuk manusia maupun robot untuk alat peralatan lain. Jadi menuju robotic warfare pun kita sedang melakukan riset meskipun dengan dana yang terbatas. Nah, untuk cyber warfare kebetulan kami baru saja pada tanggal 16 dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia, kami melaksanakan kerjasama sehingga kami sudah dibantu oleh ahli-ahli IT itu untuk membuat data center, pusat data center yang lengkap, kemudian pusat informasi intelijen, kemudian kita sudah bisa mempunyai cyber defense yang semuanya produk lokal. 96% manufacture-nya adalah lokal, sehingga betul-betul kita terjamin dari kemungkinan penyadapan. Hanya satu resiko apabila kita koneksikan dengan yang lain, kita menuntut juga kepada mereka untuk menggunakan yang produk lokal juga, sehingga tidak ada laporan-laporan lah dari alat-alat mereka. Gitu. Nah, kemudian di bidang soft power ini melalui teritorial kami itu sebetulnya sebagian dari prajurit kami yang adalah hard power, dia bersama-sama dengan soft power, dia mendorong, to support, to help, to drive our soft power, kemudian bersinergi menjadi satu smart power untuk bisa mengatasi atau menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam pengeterapannya yang kami lakukan adalah sekarang aparat Babinsa kami tidak lagi kami lakukan dengan yang seperti dulu-dulu. Jadi mungkin untuk dan Ramil itu dia harus magister terapan, bisa bidang psikologi binter atau sosiologi, antropologi, dia ekonomi, dia belajar segala macam, dia terapan. Nah, ternyata kami kerjasama dengan UI, dia mempunyai magister terapan psikologi bidang intervensi. Nah, ini ternyata nyambung. Nah, sekarang yang kami sedang lakukan adalah meminta untuk magisternya ini tidak sampai 2 tahun tapi cukup 1 tahun seperti yang dilakukan di negara Eropa, di Inggris. Nah, ini sehingga kami bisa meningkatkan itu. Nah, pada tingkat Babinsa kami membuat kurikulum juga yang simple sesuai dengan tingkatan mereka dalam bentuk penataran dengan buku-buku yang sederhana, kemudian cara penulisan laporan yang sederhana, sehingga seorang bintara atau babinsa dia nanti mungkin sudah bawa iPad. Dia tidak lagi bawa iPad, dia punya semua database, dia bicara dengan masyarakat, dia bisa tahu bagaimana cara penyelesaiannya, tentu dengan kontrol dari pusat kita, sehingga bagaimana memetakan seluruh daerah di Indonesia, baik ekonominya, baik perdagangan dan sebagainya, itu bisa kita ketahui. Nah, mudah-mudahan dia bisa memberi bimbingan pertanian, dia bisa memberi bimbingan peternakan, dia bisa menjaga kelestarian hutan dengan menggunakan alat itu. Nah, ini yang kami lakukan di bidang non-militer yang kami lakukan. Jadi Pak Thomas, ini kan saya nggak pernah dengar ada apapun ya, Kementerian Riset dan Teknologi nggak ada suara sama sekali itu. Saya juga heran. Saya yang berkecimpung di dunia pers macam ini kan hampir puluhan tahun saya jadi wartawan. Baru sekarang saya surprise, Anda dikasih cuma 800 miliar. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Jenderal Budiman tadi, itu kan
kita ini adalah sebuah cita-cita, begitu loh. Jadi bukan kita ini hanya birokrat gitu, bangsa ini adalah sebuah cita-cita. Nah kalau Menteri Riset dan Teknologi nggak pernah ngomong, sekarang baru ketahuan 800 miliar anggaran Anda, padahal Anda sudah membuat segitu banyak, termasuk drone yang kemarin dipakai Amerika untuk menangkap pemimpin Osama bin Laden itu kan, coba dari mana tadi bolak-balik dari mana tadi pesawat drone Anda ini? Dari Pamengperak Pangandaran. Nah, saya ingin pendapat Anda ya Pak. Kalau Anda diberi yang lebih besar, di samping para swasta ini yang robot perlombaan tadi yang ada di Surabaya itu, ini semua negara punya segitu 1.800 triliun ya anggaran mereka itu yang bisa digunakan untuk men-trigger ini dahulu, atau ide-ide dia ditambahin, atau swasta yang bikin robot-robot, atau enggak. Saya tidak pernah ada pidato selama 10 tahun ini yang fokus terhadap riset dan teknologi itu. Ini episode saya manfaatkan untuk itu. Jadi, Presiden nanti 2014, kalau kebetulan dengar, ya ini tugas Anda. Jadi bukan hanya menang Pilpres saja. Anda lanjutkan Pak Thomas. Ya, jadi terkait sekarang kan sebutan daya saing ya. Daya saing bangsa itu bertumpu pada teknologi. Sebenarnya adanya komite inovasi itu mengarahnya ke sana. Tapi dukungan politis untuk penyiapan anggarannya ini yang tampaknya harus didorong. Ya memang disadari bahwa kadang-kadang kita terlalu low profile terkait dengan hasil-hasil penelitian. Sangat low profile. Sangat low profile, sehingga masyarakat kadang-kadang tidak tahu bahwa sebenarnya kita mampu. Tadi Jenderal Budiman sebenarnya sudah cerita banyak, sebenarnya kita banyak orang-orang pinter yang kalau itu dimanfaatkan, kemudian diberi dana, kemudian diberikan tantangan, itu akan bisa menghasilkan hasil-hasil yang cukup signifikan. Nah, ini ya lagi-lagi tadi disebut oleh Pak Nino pada awal bahwa kekuatan politik, kemauan politik untuk menuju pada kemandirian, memperkuat daya saing itu memang harus ada. Nah, IPTEK ini menjadi salah satu yang semestinya harus didorong. Kalau sekarang dengan dana anggaran yang kecil, memang cenderungnya hanya untuk operasional dan untuk hasil-hasil yang kecil-kecil. Ya, kalau itu diberikan dana yang besar, tentu inovasi-inovasi itu akan muncul. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu keberanian di sini. Satu sisi langkah-langkah kita katakan mengambil teknologi dari luar yang memang harganya mahal. Tapi kalau kemudian tadi antara KFX, EFX itu didorong supaya kita mampu membuat juga di sini. Demikian juga untuk teknologi-teknologi yang lain. Termasuk juga di lingkup lapan kami juga mengembangkan satelit juga konteksnya seperti itu. Kita belajar di luar, memberi biaya untuk tenaga ahli di luar untuk mengajarkan itu. Kemudian dengan kemampuan itu kami mengembangkan sendiri. Ketika ada tawaran dari luar pun sama. Kami meminta supaya kerjasama tersebut sekaligus juga membangun infrastrukturnya di dalam negeri supaya kami bisa membangun sendiri. Jadi ketergantungan pada awal itu untuk proses belajar, tapi kemudian kami bisa mengembangkan sendiri. Mitra luar negeri itu kita jadikan untuk transfer teknologi, kemudian membuat kita lebih mandiri. Kemampuan untuk mengembangkan teknologi itu kita mempunyai. Cerita yang tadi disebutkan itu baru di lingkup litbangnya Kementerian Pertahanan, litbangnya di lingkungan Angkatan Darat, demikian juga Angkatan Udara, Angkatan Laut. Itu demikian juga di lembaga-lembaga litbang yang lain, itu kemampuan sudah. Kalau itu bisa diintegrasikan, ini yang kekuatan itu akan muncul. Nah, saat ini memang terkait dengan roket, itu ada konsorsium roket pertahanan.
Nah, ini juga kalau ini diperkuat, kemudian dukungan pemerintah juga lebih baik. Jadi bolehlah mungkin kita masih membeli sebagian dari alutsista tersebut, khususnya terkait dengan roket, tapi kemudian sebagian dana itu semestinya jangan seluruhnya dibelikan di luar, tapi gunakan untuk membiayai di sini. Saya kira hasil-hasilnya juga akan luar biasa. Masih ada sisa 3 menit ya Pak Nino, nanti saya bagi dengan Jenderal Budiman masing-masing 1,5 menit. Rasanya dolim kita ya kalau nggak memberi banyak. Saya mendengar ini saya agak sedikit campur aduk perasaan saya, galau gitu. Ada orang pinter, kemauan ada, kok tidak ada kemauan politik gitu loh Pak Nino. Jadi saya bilang agak dolim nih. Kenapa, mumpung ini tahun politik ya Jenderal ya, saya mau ngomong ini, kenapa seperti itu? Kenapa hanya pas 800? Jadi dia cuma ikut hidup di situ, bayar gaji, padahal otaknya, mimpinya besar sekali. Komentar Anda terakhir nih. Terakhir, jadi kita itu memang sedang mencanangkan suatu upaya untuk kemandirian, kedaulatan ya. Yang sering kita dengarkan energi, pangan. Itu tidak bisa terwujud kemandirian itu kalau tidak ada kemandirian iptek juga. Nah, saya juga anggota Komite Inovasi bersama Bapak Presiden itu, tapi memang ini juga anggarannya tidak ada, jadi jarang bersidang juga. Lalu, tapi kita tetap bersemangat untuk mendorong supaya kemandirian ini bisa mewujud, karena ada kesenjangan antara apa yang Pak Sugeng sebut semua ada di Google, tapi ketika itu hanya pengetahuan umum Pak Sugeng, tapi untuk menjadi teknologi yang fungsional itu masih ada gap bumi langit. Jadi kemandirian itu pertama-tama ya justru menurut saya kemandirian iptek dulu, baru bisa kita terapkan untuk menopang upaya kemandirian pangan, kemandirian energi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sugeng. Memang dari kemandirian iptek inilah maka kita akan bisa membangun industri pertahanan yang kuat. Kalau kita sudah bisa membangun sendiri, sejelek apapun hasilnya, orang lain masih akan takut daripada kita membeli. Kemudian, dengan kita kemandirian ini, maka ekonomi rentenya juga, multiplier efeknya sangat luar biasa bagi rakyat. Jadi dengan Hari Kebangkitan Nasional ini kita lanjutkan minimum essential force TNI ini dengan tetap meningkatkan kemandirian kita dan meningkatkan industri pertahanan kita menjadi lebih hebat lagi. Pak Thomas, ya, saat ini kita memasuki era informasi teknologi informasi, demikian juga teknologi antariksa. Kita tidak bisa lagi mengabaikan dua jenis teknologi itu, apalagi kondisi kita adalah negara kepulauan yang itu memerlukan teknologi antariksa yang bisa melingkup semua itu. Nah, salah satu untuk mendukung terkait dengan kemampuan pertahanan, kemandirian, teknologi antariksa ini harus dibangun. Memang mahal sekali, tetapi itu akan membangun kemandirian dan juga membangun daya tahan yang lebih kuat. Alright. Jadi memang 1 jam Pak Budiman, Pak Thomas itu pendek Pak Eno. Jadi saya mestinya masih akan terus, tapi anyway ini bukan yang terakhir. Jadi dugaan saya tidak salah bahwa ketika kita nanti tanggal 20 memperingati kebangkitan nasional, tentu tidak semacam dulu kan. Kebangkitan nasional itu diperingati hanya dengan angka-angka pencapaian, tapi kita melihat jauh. Mau jadi negara adidaya tidak tahun 25 atau 2045, mau nggak? Kalau mau maka nggak mahal itu tadi antariksa. Saya kasih tahu angka. Bantuan dana pusat yang ke Papua itu setiap tahun itu kalau tidak salah 57 triliun, besar sekali. Jadi cuman sayangnya nih, saya mau mengadres kepada audiens saya,
Ini tamu-tamu saya yang di bidang ini memang low profile semua, termasuk Jenderal Budiman, Pak Nino, dan Pak Thomas. Ini bukan seperti yang high profile. Jadi misalnya kayak Pak Thomas kalau Anda mau mengubah polisi politiknya, kenapa nggak masuk dunia politik? Pasti nggak mau. Yang mau ke politik, selebritis, ini kan cilaka. Pak Budiman nggak mungkin mau, kalau nggak mungkin mau begitu. Apa gitu, karena bidangnya, apalagi Mas Nino, betul nggak Mas Nino ya? Belum terpikir lah yang gitu ya Mas Nino. Jadi saya mau mengetes seluruh apa namanya elemen daripada bangsa ini, terutama pemerintahan yang sebentar lagi akan digantikan dan kemudian pemerintahan yang akan menggantikan para pemimpin kita di masa depan ini. Mari kita isi kebangkitan nasional itu semata-mata kita menunjukkan bersama bahwa kita ini adalah sebuah cita-cita. Jadi kita ini bukan sekedar pencari kenikmatan melalui dunia politik, tapi kita ini adalah penerjemah daripada mimpi sebagai bangsa. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.